beberapa wilayah di Aceh. Ada juga daerah di Gayo Luas, tepatnya di Pantai Cuaca itu yang memiliki perkebunan arabica sama seperti yang dipakai dan media, tapi karakteristiknya tidak sama, karakteristik dasarnya tidak sama. Itu untuk spesifikasi beans atau origins untuk arabica Gayo Luas. Untuk beans atau origin yang satu lagi itu ada kopi Lamino itu teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau untuk dari kita ditanya kopi yang paling enak di Aceh itu kopi apa, bukan kopi Gayo gitu. Sebenarnya yang paling nikmat itu kopi Lamino. Gitu. Jadi kalau untuk yang paling nikmat ya, yang paling nikmat, tapi yang paling safety untuk dikonsumsi berkali-kali, kemudian kadar kafein di dalam ekstraksi kopinya juga tidak terlalu membahayakan kesehatan ya kan. Itu ya kopi arabica Gayo. Tapi untuk memang bagi pencinta kopi, di mana kekuatan aroma, kemudian ekstraksi untuk apa ya, untuk ke badan itu gimana efek itu ya kopi Lamino. Itu robusta ya, robusta Lamino Pak. Nah, jadi dan kenapa robusta Lamino ini bisa menjadi primadona di negerinya sendiri? Karena apa? Karena untuk penanaman kopi Lamino ini sendiri sangat terbatas, hanya sekitar 40 ton per tahun, dan itu langsung diambil oleh supplier tetapnya. Jadi Cek Zakir, kemudian Cek Juki, kemudian Deni, kemudian Cucu itu rata-rata origin beansnya itu dari robusta Lamino. Nah, itu yang dipakai untuk proses refining teknik Pak ya, atau kita kenal sebagai kopi sari gitu ya Pak. Itu refining teknik. Tapi kalau untuk machine base atau espresso base itu lebih prefer atau lebih nikmat ke arabicanya, karena masing-masing kopi kan punya punya karakter dan rasa sendiri Pak ya. Kalau robusta itu kan dia lebih sempat, lebih pahit. Memang biasanya orang yang beli robusta ini dari kalangan pekerja keras gitu Pak, kelas pekerja yang memang membutuhkan asupan kafein yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak kafe gitu. Kalau anak-anak kafe kan olahraga ya. Kalau arabica kan dia menangnya di aroma, kemudian di rasa lebih nanti, kemudian untuk lebih fruity ya Pak ya. Kalau untuk base-nya kemudian biasanya kalau arabica ini ya bagi penikmat kopi secara kasual itu konteksnya Pak. Jadi casual drinker gitu Pak. Terus pengklasifikasian misalnya dari itu tekniknya yang dibedakan atau bahannya? Kalau itu teknik pasca panen biasanya Pak. Kalau untuk Tiberi, Lomberi itu jenis beans arabicanya gitu Pak. Maksudnya dalam artian arabica itu dibagi lagi menjadi beberapa macam varian atau spesiesnya, spesialnya ya. Jadi kalau misalnya Lomberi dia punya karakteristik sendiri, Tiberi dia punya karakteristik sendiri. Biasanya Lomberi dia karakteristiknya itu dia lebih walaupun dia arabica ya kan Pak, kafeinnya tidak seperti robusta origin beansnya, basisnya, tapi dia ada sedikit asam, cenderung asam kalau Lomberi Pak. Makanya mengapa Tiberi itu masih menduduki sebagai origin beans yang paling the best untuk kategori spesialty arabica di dunia gitu. Jadi itu sih Pak. Kalau untuk proses honey, kemudian ada yang wine, itu pasca ini Pak ya, pasca panen. Jadi itu tergantung bagaimana nanti pihak dari prosesornya ingin membuat cherry atau biji beans muda itu mau dibuat jadi apa? Mau full wash, kemudian semi wash, mau honey, mau fermented atau wine, itu tergantung nanti setelah masa panennya nanti Pak. Nah, kalau untuk varian teknis untuk pembuatan kopinya kan banyak ya Pak ya. Ini kita yang paling terkenal itu sasak espresso, sasak tiramisu kan. Tiramisu. Kemudian ada wine coffee juga kan, ada hot brew juga gitu. Jadi macam-macam lah. Kalau untuk di Aceh variannya lebih banyak dan lebih murah. Makanya kami senang gitu Pak. Jadi sampai berkali-kali ke Solo sampai 3 kali itu mereka nggak protes Pak.
yang sari ya. Kalau itu yang nggak bisa sih, tapi mereka biasanya kalau tamu-tamu pak, tamu-tamu domestik lokal, Jakarta, Bandung dan sebagainya, pak, mereka kurang terkenal di bawah kafe pak, karena kafe-kafe di Jakarta juga lebih fancy kan, lebih wow gitu kan. Jadi mereka lebih suka dengan nuansa tradisional, nuansa yang nggak ada duanya di yang ori tradisional, yang kultur Batak itu. Oke, thank you. Terima kasih.